Pemain diaspora jebolan Tottenham Hotspur masih berpeluang bela timnas Indonesia. Cerita Ji Dabin akrab dengan pemain diaspora Eren Suitela selama di TC Timnas U17 Indonesia. Pujian kompatriot Lionel Messi untuk Asnawi Mangkualam, kapten yang baik dan berani. Pemain keturunan Korea Selatan bertekad amankan posisi inti di Timnas U17. Kembali bertemu di Asian Games 2023. Ini head-to-head Timnas U23 Indonesia versus Korea Utara. Timnas U23 Indonesia dipastikan bakal bertemu dengan Korea Utara dalam ajang Asian Games 2023 di Hangzhou, China. Dalam ajang ini tim asuhan Indra Syafri bergabung dalam grup F. Tim Merah Putih bergabung bersama tim-tim yang tak bisa dianggap remeh. Skuad Garuda Muda harus bersaing memperebutkan tiket fase knockout bersama Korea Utara, Taiwan, dan Kyrgyzstan. Korea Utara menjadi lawan yang paling disoroti oleh pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak? Timnas Indonesia baik dari kelompok usia maupun senior memang jarang bertemu. Sebelum melihat tim asuhan Indra Syafri menghadapi Korea Utara U23 di Asian Games nanti, ternyata Timnas U23 Indonesia beberapa kali telah bertemu dengan Korea Utara. Merujuk pada data Icecore, Timnas U23 Indonesia memang 2 kali bertemu dengan Korea Utara. Pada pertemuan pertama, Korea Utara lebih unggul dibanding dengan Indonesia. Skuad Garuda Muda dipaksa mengakui keunggulan Korut dengan skor telak yakni 1-4 pada laga Asian Games 26 September 2014. Dan yang kedua pada laga persahabatan ini Timnas U23 Indonesia hanya mampu menahan imbang tim lawan dengan skor 0-0. Kala itu tim asuhan Luis Milla ini diperkuat oleh Ilija Spasojevic dan kawan-kawan. Akan tetapi, Timnas U23 Indonesia tak bisa berbuat banyak. Pemain diaspora jebolan Tottenham Hotspur masih berpeluang bela Timnas Indonesia. Seperti diketahui, publik sempat dihebohkan dengan batalnya pilar Tottenham Hotspur U18 keturunan Indonesia bernama Gabriel Wilhoff-King untuk memperkuat timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U17 2023. Padahal Gabriel Wilhoff-King memiliki perjalanan karier yang cukup mumpuni di Eropa bersama tim junior Tottenham Hotspur. Di Tottenham Hotspur, Gabriel Wilhoff-King memulai kiprahnya lewat akademi. Perjalanan Gabriel Wilhoff-King bersama tim muda Tottenham Hotspur itu sempat disoroti oleh pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti. Bima sempat memiliki opsi memanggil Gabriel untuk ikut ke Timnas U17 Indonesia dalam persiapannya mentas di Piala Dunia U17 2023. Namun pada 27 Juli 2023, Bima Sakti mengungkapkan kalau Gabriel Wilhoff-King batal merapat ke Timnas U17 Indonesia. Padahal Gabriel ingin sekali memperkuat skuad Garuda. Penyebab pemain berposisi gelandang bertahan tersebut belum bisa berkostum Timnas Indonesia karena ia belum memiliki paspor Indonesia. Jika ingin membela Timnas U17 Indonesia, Gabriel Wilhoff-King harus mengikuti proses naturalisasi. Tapi Gabriel tetap bisa membela Timnas U17 asalkan proses naturalisasi berjalan secepat kilat. Cerita Ji Dabin akrab dengan pemain diaspora Eren Suitela selama di TC Timnas U17 Indonesia. Gelandang Timnas U17 Indonesia Ji Dabin berbagi cerita terkait akrab dengan pemain diaspora Eren Suitela selama di TC. Dengan bergabung bersama Timnas U17 Indonesia, tentu saja Eren sudah punya banyak rekan. Salah satu pemain keturunan Indonesia Korea Selatan yang sudah lama tinggal di tanah air yakni Ji Dabin pun akrab dengannya. Ji Dabin berbagi cerita bagaimana ia bisa akrab dengan pemain-pemain diaspora satu ini. Pemain berusia 17 tahun itu bahkan mengaku bahwa mereka tak hanya akrab di dalam lapangan saja. Akan tetapi, mereka juga bergaul dengan baik di luar lapangan juga. Menurutnya, sebagai pemain memang tak bisa hanya menjalin keakraban di dalam lapangan saja. Namun, membangun chemistry juga bisa dilakukan di luar lapangan. Ji Dabin mengaku semua pemain membangun itu dengan baik.
Dengan adanya pemain-pemain diaspora ini, Jida Bin pun mengaku bahwa para pemain bisa belajar dari pemain-pemain ini. Menurutnya, para pemain bisa belajar dan merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Pujian kompatriot Lionel Messi untuk Asnawi Mangkualam, kapten yang baik dan berani. Asnawi Mangkualam mendapat pujian langsung dari kompatriot Lionel Messi. Ia disebut sebagai kapten yang baik dan berani. Sosok kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, memang sempat mendapat sorotan kala melawan timnas Argentina pada FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Baru-baru ini, bek Jeonnam Dragons tersebut kembali mendapat pujian dari bek timnas Argentina Jermaine Pezzella. Pezzella sempat ditanya mengenai pendapatnya soal penampilan Asnawi selama melawan timnas Argentina. Ia menyampaikan bahwa timnas Indonesia kesulitan untuk menghadapi timnas Argentina. Hal itu dikarenakan perbedaan kekuatan yang sangat jauh dari skuad kedua tim. Meski demikian, Jermaine Pezzella mengaku bahwa Asnawi sudah menjalankan tugasnya sebagai kapten dengan sangat baik. Selain itu, Pezzella memuji bahwa bek berusia 23 tahun tersebut adalah sosok yang pemberani. Inilah kata Jermaine Pezzella tentang lemparan jauh Pratama Arhan. Bek timnas Argentina Jermaine Pezzella mengaku bahwa lemparan jauh Pratama Arhan berbahaya, tetapi masih bisa diatasi. Salah satu momen sepak bola yang tentu akan sulit dilupakan oleh masyarakat Indonesia adalah saat timnas Argentina melawat ke tanah air beberapa waktu lalu. Timnas Argentina menjalani tur Asia dalam FIFA Matchday dan bertanding melawan timnas Indonesia. Arhan mendapat sorotan setelah melakukan lemparan jauh yang unik dalam laga tersebut. 4 kali Arhan melakukan lemparan jauh khasnya dari situasi throw ini. Baru-baru ini, lemparan jauh Pratama Arhan juga disoroti oleh bek timnas Argentina, Jermaine Pezzella. Menurutnya, lemparan jauh bek Tokyo Verdy itu adalah teknik yang berbahaya karena mengancam lini belakang timnas Argentina. Meski demikian, Jermaine Pezzella menekankan bahwa tidak ada teknik yang tidak bisa diatasi. Bek Real Betis itu juga menyebut bahwa teknik lemparan jarak jauh Arhan bisa diatasi. Pemain keturunan Korea Selatan bertekad amankan posisi inti di Timnas U17. Gelandang Timnas U17 Indonesia, Jida Bin membawa misi untuk bisa masuk dalam skuad inti skuad Garuda Asia di ajang Piala Dunia U17 2023. Jida Bin saat ini menjadi salah satu pemain yang ikut dalam TC Timnas U17 Indonesia. Meski telah ikut dalam TC skuad Garuda Asia sejak 9 Juli lalu. Posisi pemain keturunan Indonesia Korea Selatan ini tak akan aman. Sebab PSSI masih menggelar seleksi di 12 kota dan sistem promosi degradasi pada TC Timnas U17 pun dilakukan. Sehingga ia harus bersaing dengan semua pemain muda dari seluruh penjuru Indonesia. Untuk itu, agar ia bisa mendapat kepercayaan lebih dari tim pelatih. Jida Bin pun bekerja keras agar tetap bisa bertahan di dalam TC Timnas U17 Indonesia ini. Selama menjalani TC di Jakarta ini, ia mengaku semua pemain bersaing dengan baik. Pemain Timnas U22 Indonesia lebih banyak mau jadi PNS ketimbang polisi. Setelah sukses menjadi juara SEA Games 2023, para pemain Timnas U22 Indonesia mendapatkan tawaran demi masa depannya. Tawaran dari pemerintah Indonesia itu bermacam-macam, mulai dari TNI, polisi, dan PNS. Meski demikian, rupanya para pemain Timnas U22 Indonesia mayoritas memilih untuk menjadi PNS. Tim asuhan Indra Syafri itu menolak untuk menjadi anggota polisi. Sejatinya, tidak hanya Timnas U22 Indonesia yang mendapatkan tawaran, tetapi juga pemain Timnas U-Strip 20 Indonesia. Banyaknya pemain Timnas U22 Indonesia yang ingin menjadi PNS diinformasikan oleh Rio Fahmi. Bek Persija Jakarta itu mengakui sebenarnya ada tawaran untuk menjadi polisi. Namun dia lebih memilih menjadi PNS.